Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizakallah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatiz wal ustadzat, a'azzakumullahu jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah peluang dan kesempatan, khususnya nikmat, rahmat dan juga hidayah serta taufik, yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Dan tentunya salat maghrib merupakan satu di antara ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyedarkan diri kita semua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, laula al-ibadah ma khuliqna fi hadhihi ad-dunya. Kalaulah bukan karena ibadah, kalaulah bukan karena sebab dan tujuan ibadah, maka tentu manusia ini tidak diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Maknanya sedarkan, ingatkan diri kita bahwa Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan, aku tidak menjadikan manusia dan juga jin, melainkan kuciptakan khususnya kedua jenis makhluk ini, tujuan utama adalah untuk mereka beribadah dan menyembahku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita memohon kepada Allah, semoga setiap ibadah yang kita kerjakan, terutamanya salat fardhu maghrib yang baru kita kerjakan, ianya diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu menyampaikan perkara yang ma'ruf serta mencegah perkara yang mungkar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan salasu maratib, ataupun ada 3 step dan juga langkah-langkah untuk seseorang tadi menyampaikan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Adapun langkah yang pertama, perlulah khususnya kemungkaran ini dilakukan melalui al-yad, yaitu tangan ataupun kuasa. Sudah kita jelaskan perkara ini. Kemudian langkah yang kedua yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin mencegah perkara yang mungkar khususnya adalah melalui lidah. Itu melalui nasihat, melalui ucapan. Kemudian langkah yang ketiga, hendaklah seseorang yang menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi, khususnya ketika ia mendapati kemungkaran tersebut, hendaklah ia mengingkari perkara tersebut melalui hati. Dan tidak ada yang paling rendah lagi selepas ingkar terhadap maksiat melalui hati. Maknanya last
Ya, last level bagi seseorang hamba tadi untuk dia mengingkari perkara yang maksiat itu sekurang-kurangnya at least adalah melalui hati. Makna melalui hati di sini dia mengingkari perkara maksiat tersebut, ia benci dan tidak menyukai perkara maksiat yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Kemudian pada hari ini kita akan teruskan syurutul amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Apakah syarat-syarat? Kalau sebelumnya kita bincang langkah-langkah, step-step yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin mencegah kemungkaran. Jadi pada malam hari ini kita bincangkan pula syarat-syarat. Jadi apa qualification, ya, apa kelayakan dan syarat-syarat seseorang yang ingin menyampaikan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Jadi bukan sembarang. Dia ada syarat-syarat tertentu. Di sini disebutkan ada 4 syarat yang perlu dimiliki oleh seseorang yang hendak menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Syarat yang pertama adalah al-layyin war-rifq. Lemah lembut dan ramah serta friendly, tidak sombong, tidak kasar, tidak angkuh. Tapi kalau tegas, ini masih lagi dikategorikan perkara yang dibenarkan. Tegas dengan kasar tidak sama, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi di dalam dakwah, khususnya menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, amat sangat dituntut seseorang yang menyampaikan nasihat dan amar ma'ruf ini memiliki sifat ataupun akhlak yang mulia, terutamanya ketika dia menyampaikan amar ma'ruf, ketika dia nak mencegah perbuatan mungkar tadi, dengan ucapan, dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang ramah. Maknanya tidak arrogant, tidak sombong dan tidak angkuh. Apatah lagi ia keras hati. Jadi bukan memaki hamun, bukan dia menghentam ataupun menjudge, ya, menghukum orang lain seolah-olah yang dia bercakap tu dia confirm sudah selamat di sisi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Nauzubillah min zalik. Sebab tak ada siapa yang tahu akhir daripada kehidupannya. Hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Tidak semestinya pada awalnya kita melihat dia orang yang alim, orang yang banyak ilmu, orang yang banyak ibadah, banyak amalan. Sudah dipastikan ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahi dah. Sebab Rasulullah mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Terdapat seseorang hamba ini, kata Rasulullah, dari awal kehidupannya dia melakukan amalan-amalan ahli syurga, melakukan amalan-amalan saleh, tak pernah buat maksiat. Tetapi sudah dekat hari kematiannya, disitulah dia lakukan perkara maksiat, perbuatan ahli neraka. Maka pada akhirnya dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat, perbuatan ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Innamal a'mal bil khawatim. Ingatlah, sedarlah wahai umatku, sesungguhnya amal ibadah setiap hamba ini ditentukan oleh akhir daripada kehidupannya. Bukan sekarang ini, tuan-tuan. Tetapi memang rahasia yang hanya diketahui oleh Allah bila dan di mana kita akan meninggal dunia. Maknanya tak ada siapa pun yang tahu. Tetapi bukan bermakna pada saat kita hidup ni kita sudah boleh menjamin inilah akhir daripada kehidupanku. Oh, inilah maknanya aku adalah orang yang soleh, yang confirm, ya, menjadi ahli syurga. Na'udzubillah min zalik. Tak ada siapa pun yang maha ataupun yang mengetahui perkara tersebut. Jadi syarat-syarat untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi, yang pertama adalah al-layyin war-rifq. Lemah lembut, ramah, friendly dan tidak keras hati, tidak sombong.
bahwa Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita semua, khususnya ya perkara ini, yaitu lemah lembut, ucapan yang baik, tidak mengherdik, tidak memaki hamun. Apatah lagi di rumah Allah. Perlu kita jaga adab. Mohon maaf. Ya, memang ulama berbeza pendapat, bercakap tentang urusan dunia sahaja, bukan memaki ya tuan-tuan, apalagi meribah, mengata orang. Bercakap tentang urusan dunia saja di dalam masjid, ulama berbeza pendapat. Khususnya dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i, hukumnya makruh memang. Silahkan, tak ada masalah berbicara dunia, tetapi tidak terdapat perkara maksiat di dalam ucapan tersebut. Ini dalam berbicara dan bercakap saja. Di mana? Di rumah Allah. Jadi, apa menurut ulama, pendapat ulama ataupun perspektif agama kita, kalau orang yang bercakap agama tadi, orang yang berbicara di dalam rumah Allah tadi, dengan cara memaki, menghamut, melaknat, membuka aib orang lain. Subhanallah. Ini untuk saya dan kita semua, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab Rasulullah mengatakan, laisal mu'min. Kita tidak menjudge dan menghukum siapapun ya tuan-tuan. Ini untuk kita ni. Laisal mu'min bil li'an wala ta'anul fahishal bazi'a. Tidak sempurna iman seorang hamba ni. Tak kira apapun pangkat dan level ilmumu, kata Rasulullah. Kalau kamu suka melaknat, memaki hamun, mencaci, mengeluarkan kata-kata keji, so benda ni tolong diperhatikan. Sebab apa? Sebab apabila kita berada dalam majlis yang terdapat kemaksiatan yang kita sebutkan sebelumnya, kita rida, kita tidak mengingkari perbuatan maksiat tersebut, hukumnya samalah kita seperti orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Wal'iyazubillahi wal'iyazubillah min zalik. Maknanya tadi, sekurang-kurangnya step yang terakhir dapat kita ambil, kita tak suka dengan sikap itu, kita tidak suka dengan perbuatan tersebut. Ini mesti wujud di dalam hati kita. Sekiranya kita tidak mampu untuk mencegah kemungkaran tadi dengan lidah ataupun dengan kuasa serta tangan kita. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan. Maknanya Rasulullah bukan hanya menyeru kepada umatnya, tapi Rasulullah tak buat. Dah, Nabi dulu buat, Nabi dulu kerjakan. Rasulullah perintahkan umatnya salat, Nabi dulu menerima wahyu salat tu dan melakukan perbuatan salat tu berdasarkan yang diajarkan oleh Jibril, yaitu wahyu yang Allah sampaikan melalui Jibril untuk mengajarkan Rasulullah SAW bagaimana caranya salat. Dan Rasulullah pun mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini clear sekali menjelaskan kepada kita bahawa Nabi menyuruh umatnya, tentulah terlebih dahulu Nabi SAW menunjukkan contoh tersebut. Bukan cakap saja, bukan just word, tapi but in action, dengan aksi, dengan sikap dan perbuatan. Karena ramai di antara manusia yang hebat tutur bahasa dan bicaranya, ya percakapannya, tapi tidak action dan perbuatannya. Sebab itu ketika berdakwah, lisanul hal, maknanya action. Ketika berdakwah, sikap, contoh yang kita tunjukkan kepada orang lain, ini lebih memberikan kesan daripada kita menyampaikan dakwah melalui lisan. Maknanya melalui lisan ini bagus, tapi dengan perbuatan, dengan contoh, maka ini lebih afdal lagi, lebih berkesan lagi. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau seperti mana aku mengerjakan salat. Jadi kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Aku telah ajarkan bagaimana salat. Jadi boleh tak tuan-tuan, kalau saya tanya kepada kita semua, khususnya pada hari kiamat, di pada mahsyar, Allah tanya kepada kita, kenapa solat kamu ni tak betul? Apa yang boleh kita jawab pada saat itu tuan-tuan? Sementara Nabi sudah ajarkan semua cara-cara yang benar untuk menunaikan solat. Tapi malangnya ramai di antara umat Nabi
yang masih lagi tak betul salatnya. InsyaAllah. Waktu tuan-tuan mulai daripada diri kita, keluarga kita, anak, istri, orang yang terdekat kita, kawan, jiran kita. Jadi perhatikan salat awal ma yuhasab bihi al-'abdu yaumil qiyamah min amalihi, amalan yang mula-mula akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan untuk pengetahuan kita tuan-tuan dirahmati Allah, bahwa dalam bab salat ini selepas wasiat ini ya, wasiat amar ma'ruf nahi mungkar, akan kita bincangkan tentang wasiat yang berikutnya, yaitu berkenaan dengan salat insyaallah. Tapi ingin saya sampaikan sedikit kepada kita bahawa salat merupakan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling Allah suka. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling Allah suka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, as-salatu fi waqtiha, salat tepat pada waktunya. Waktu salat tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan hanya kita kena tahu waktu bila masuk dan juga bila habis dan akhirnya, tapi khususnya dalam pembahasan fiqh al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa terdapat pembahagian waktu-waktu salat yang perlu diketahui dan difahami oleh umat ni ketika dia nak mendirikan salat. Ada namanya waktu al-fadal, ada namanya waktu al-khiyar, ada namanya waktu al-jawaz, ada nama waktu al-makruh, ada jawaz al-makruh, ada waktu al-haram, ada waktu darurah, ada waktu uzur. Tahu tak kita benda ni? Saya harap semuanya sudah belajar. Kalau belum tahu lagi, maka is'alu ahla zikri, tanya kepada ustaz yang mengajarkan fiqh. Dulu pernah saya sampaikan kepada kita. Karena yang paling utama tu kita kena kejar dulu yang mana Nabi mengatakan salat ataupun amalan yang Allah suka, yang paling Allah sayang, yang paling Allah nakkan, yang paling Allah cintai adalah salat pada waktunya. Itu fi waqti al-fadal tadi, waktu al-afdal. Bagaimana saya nak tahu waktu al-afdal ni? Ini panjang sedikit ulasannya sebab dalam bab fiqh. Juga ingin saya sampaikan kepada kita semua bahawa salat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan juga salat merupakan satu-satunya di antara rukun Islam yang difardukan oleh Allah yang direct diterima oleh Rasulullah wahyu tersebut tanpa melalui Jibril alaihi salam, yaitu ketika mi'rajnya Rasulullah SAW. Maknanya terdapat banyak sekali rahasia dan juga kebaikan yang terdapat di dalam salat. InsyaAllah saya akan ulas nanti pada wasiat yang berikutnya. Apa yang ingin saya sampaikan nanti adalah bahawa di dalam salat 5 waktu yang kita kerjakan selama hari ini, ianya rupanya tersimpan rahasia ataupun meliputi apa? Meliputi rukun Islam yang 5 secara spiritual dan ilmu tasawufnya. Maknanya orang yang melaksanakan salat khususnya 5 waktu sehari semalam, ini sama di dalam ilmu tasawuf, dia juga telah menyempurnakan rukun Islamnya secara tasawuf ya, bukan fiqh saya bicara di sini. Bagaimana? InsyaAllah nanti saya akan ulas perkara tersebut. Cukuplah hari ini sedikit saya ingin kasih introduction kepada kita. Tak tahu ke depan, minggu depan ke kita hidup lagi ke tidak, hanya Allah saja yang tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu kenapa kita perlu khusyuk dalam salat. Kenapa salat amalan paling Allah suka terhadap hambanya? Karena salat ketika anda lakukan ibadah tersebut, maka seluruh tubuh dan fikiran dan gerakan kita tertumpu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anda membaca Allahu Akbar, telinga anda mendengar, lidah anda mengucapkan perkara tersebut, hati anda mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincang kenapa Allahu Akbar, kenapa bukan la ilaha illallah, kenapa pada waktu takbiratul ihram Allah tak suruh kita alhamdulillah. Ada rahasianya. Saya akan ulas insya-Allah dalam bab salat. Ketika anda bergerak, rukuk, sujud, bangun daripada sujud, semua
semua gerakan ini Anda isi dengan apa? Zikrullah. Ketika nak turun sujud, Allahu Akbar. Tak ada waktu, tak ada ruang yang kosong Anda tinggalkan selama Anda solat, melainkan semua ruang itu diisi dengan zikrullah. Begitu juga bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah bukan dah lurus baru Anda sebut pinggang Anda, tulang belakang Anda, tapi pada saat kita nak bangkit daripada rukuk tu, sami'allahu liman hamidah, dah lurus, Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Lakal hamd Rabbuna. Banyak sekali sirah dan bentuk, ya. Kita katakan tadi sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyampaikan dakwah, bagaimana cara menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar tadi dengan lemah lembut, dengan friendly. Suatu ketika terdapat seorang Arab Badui. Saya yakin ya tuan-tuan selalu mendengar hadis ini, yang mana seorang Arab Badui pernah kencing di satu sudut dekat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu sahabat ketika mendapati orang Arab Badui, pedalaman maksudnya Badui ini, dia kencing di dekat masjid tersebut, maka mereka pun sangat marah, geram, dia rasa nak pukul ni orang Arab tersebut. Maka ketika Nabi melihat respons para sahabat ni tadi yang sangat-sangat marah kepada orang Arab tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada sahabatnya, jangan engkau sekali-kali memukul ataupun menyakiti orang yang kencing tersebut. Apa kata Rasulullah menghalangi sahabatnya ketika nak pukul, ketika nak marah kepada orang Arab tadi? La tazrimu. Pada waktu dia kencing tu, biarkan, jangan hentikan kencing dia, biar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'riku alaihi sijlan min ma. Biarkan dia kencing dulu. Habis dia kencing, cukup kamu bawa air satu baldi, siram tempat yang dia kencing tu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Engkau umatku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan, untuk berlemah lembut, kata Rasulullah. Bukan engkau diutus di muka bumi ini untuk menyusahkan, untuk menyulitkan, dan juga untuk berkasar kepada orang lain. Jadi ini, kalau kita ada jawatan, kalau kita ada apa saja pangkat, jangan sekali-kali kita suka menyusahkan orang lain. Karena Rasulullah mengatakan yassir wala tu'assir, mudahkan. Kalau memang boleh urusan itu dimudahkan, dimudahkan, janganlah susahkan. Kenapa kita suka sangat menyusahkan orang lain? Nah, ini boleh jadi satu sebabnya penyakit hati, dengki, sombong, ya, tak puas hati. Mungkin dia dulu pernah kena, so dia nak buat juga kepada orang lain. Wal'iyadzubillah min zalik. Jadi yang pertama tadi, syarat untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah dengan lemah lembut dan juga dengan ramah serta friendly. Ini diajarkan dan ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan calang-calang tuan-tuan, salat ya, tempat salat ni, satu sudut tempat salat itu dikencingkan. Bagaimana kalau kita saat ini nampak orang kencing di Masjid Bukhari ni? Saya yakin semua ya naik angin, ya, naik tangan dan lain sebagainya. Ini bukan maksudnya kita membiarkan kemaksiatan. Ya, bukan kita nak maksudnya membiarkan masjid ini dikotori, bukan. Tapi daripada sikap yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dulukan emosional. Jangan dulukan kemarahan. Itu yang Nabi kata, kalau nak selamat masuk ke dalam syurga, mudah masuk ke dalam syurga, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka bagimu syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan maksudnya ketika agama Allah dihina,
Ketika agama Allah diinjak-injak, kita diam, kita tak marah, kita ridha. Ini salah. Tak meletakkan tempatnya pada tempatnya. Maknanya tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maksudnya di sini tuan-tuan, dalam Islam, likulli maqal maqam, atau likulli maqam maqal. Ketika kita nak melakukan sesuatu, tengok situasi dan kondisi serta tempatnya. Nak mengucapkan sesuatu, tengok keadaan dan juga tempatnya. Tidak semestinya perkara yang baik itu anda boleh bagi tahu kepada setiap orang bila pun dan dimanapun. Ada tempat-tempatnya yang sesuai untuk disampaikan. Jadi Nabi tadi kata, jangan kamu sekali-kali yang menyakiti orang Arab tu. Dia tengah kencing tu, kalau kamu marah maka akan berhenti kencing dia. Ini tak baik, kata Rasulullah. Biarkan. Habis dia kencing, kamu bawa air satu baldi, siram tempat kencing tersebut. Lepas tu diam saja? Tentulah tidak. Tentulah orang tersebut dinasehati. Cuma ketika kita nak menasehati seseorang dengan lidah ni tadi, dulu kita bincang dah syarat utamanya apa? Tidak kita mempermalukan dia di khalayak orang ramai. Kita tidak menasihati dia di depan orang ramai sehingga menjatuhkan air muka orang tersebut. Ini dilarang di dalam Islam. Kalau nak dakwah, kalau kita tak suka dengan perbuatan tersebut karena Allah tidak suka, maka caranya apa? Face to face, personal. Panggil dia sendiri, bersemuka. Kenapa perlu diluahkan di hadapan orang lain? Ini bukannya mendatangkan kebaikan, tetapi ini boleh menimbulkan permusuhan dan kedengkian di antara sesama manusia. Jadi ini syarat yang pertama adalah lemah lembut dan juga sopan santun. Juga diceritakan suatu ketika seorang lelaki yang kononnya soleh dan berilmu, pada saat itu dia menjumpai Khalifah Al-Ma'mun. Dan pada saat itu Khalifah Al-Ma'mun mengizinkan lelaki tersebut untuk menemuinya. Pada saat itu, ketika ia masuk, Khalifah pun mengucapkan salam kepadanya. Dan pada saat dia mengucapkan salam kembali kepada Khalifah tadi, dia bagi tahu kepada Khalifah tersebut, annahu ma hadra ilaihi illa li'azahu. Wahai Khalifah, saya datang ni bukan nak basa-basi. Saya nak menasihati kamu. Ni, berani dia kepada Khalifah. Wa yubassirahu bi'ayubihi. Ketika langkah pertama dia nak menasihati Khalifah Al-Ma'mun tadi, walaupun dia khalifah, dia manusia biasa, tetap melakukan kesalahan dan juga dosa. Jadi pada saat ia mendapati kesalahan dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun, maka lelaki tersebut pun dia buka aib dan keburukan khalifah ni tadi. Kemudian wa yansahhu fatakallama bilahjatin haddah. Sambil dia menceritakan keburukan yang dilakukan oleh khalifah tadi, dia pun menyampaikan dengan ucapan yang sangat menggores hati. Kasar sungguh ucapannya. Maka apa kata Khalifah Al-Ma'mun? Ya rajul, wahai hamba Allah, wahai lelaki, kata Al-Ma'mun, irfaq, jadilah engkau orang yang ramah, orang yang baik, lemah lembut, tidak kasar. Itu maksudnya. Sebab apa? Faqad ba'atsallahu man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Karena Allah telah pernah mengutus seorang hamba yang jauh lebih baik daripada kamu. Allah utus dia, orang yang paling baik daripada kamu, kepada orang yang lebih jahat daripada aku, kata Al-Ma'mun. Maksudnya siapa di sini? Fata'ajjaba ar-rajul, maka terkejutlah seorang lelaki ini tadi. Apa yang disebut oleh Khalifah Al-Ma'mun. Maka Khalifah Al-Ma'mun pun menjelaskan ketika lelaki bertanya, apa dan siapa yang engkau maksudkan? Orang yang lebih baik dan orang yang paling buruk ni, wahai Khalifah. Apa kata Ma'mun? Ba'athallahu Musa wa akhahu Harun ila Fir'aun faqala lahuma
faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sadarkah engkau wahai lelaki bahwa sebelum ini Allah telah mengutus dua orang lelaki yang lebih baik daripada kamu. Kenapa dikatakan lebih baik? Sebab mereka rasul. Engkau manusia biasa, meskipun nampak zahirnya soleh, tapi engkau bukan rasul. Tentulah rasul itu lebih baik daripada manusia biasa. Dan rasul ini yang lebih baik daripada kamu pernah diutus oleh Allah yang bernama Nabi Musa dan juga Harun. Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada siapa? Manusia yang paling jahat, lebih jahat daripada aku, kata Ma'mun. Siapa? Fir'aun. Lebih teruk lagi daripada diri saya ni, kata Ma'mun. Fir'aun tu. Tapi apa cara dan juga perintah Allah kepada dua orang rasul yang lebih baik daripada kamu? Faqula lahu, wahai Musa dan juga Harun, kata Allah, qula lahu, sampaikan amar ma'ruf nahi munkar ni kepada siapa? Kepada Fir'aun tu, qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kenapa dan apa hikmahnya Allah menyeru kepada Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut? Karena dengan lemah lembut ni tadi merupakan satu di antara penyebab utama orang yang didakwah itu akan cepat dia sedar dan teringat dan takut kepada Allah. Maknanya dengan ucapan yang baik dan lemah lembut ini mungkin boleh jadi dia akan teringat kesalahannya dan takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulang kepada tuan-tuan dan kepada diri saya sendiri, ketika kita menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, jangan hanya kita terpikir dan terpandang kepada orang luar, orang lain sahaja. Tapi ini adalah untuk kita dulu dan juga keluarga kita. Pada saat kita mendapati satu perkara yang mungkar ataupun yang dilarang oleh Allah di dalam keluarga kita, maka praktiskan cara ini, ar-rifqu wal layyin, dengan lemah lembut dan juga baik. Dan untuk pengetahuan kita bahwa orang yang paling baik, kata Rasulullah SAW, adalah paling baik kepada ahli keluarganya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik engkau, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi jangan rasa kita yang sudah 5 kali sehari semalam pergi ke masjid menunaikan solat, pergi ke majlis ilmu, tapi ketika balik ke rumah kasar dengan anak beranak, dengan isteri, dengan keluarga. Ini mafhum mukhalafahnya orang yang tak baiklah di sisi Allah. Walaupun pada hakikatnya dia salat, dia beribadah, tetapi sombong, kasar, keras kepada keluarga, maka ini tidaklah satu adab ataupun cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Khalifah Al-Ma'mun, sabar. Kamu maki hamun saya ni, kamu hentam menjerit ni, kamu cakap luahkan keburukan saya ni, adakah saya ni lebih teruk daripada Fir'aun? Adakah kamu datang kepada saya ni sebagai ustaz, sebagai pendakwah, merasa lebih baik daripada Nabi Musa dan Harun kah? Itu ditanya oleh Khalifah Al-Ma'mun. Jadi ketika kita berdakwah kepada orang lain, tak kira di manapun, ingat benda ni. Kepada Fir'aun yang paling teruk pun Allah perintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak sombong. Jadi jangan karena kita diberi peluang untuk satu majlis ataupun berceramah atau berdakwah, lepas tu kita merasa bahawa semua orang ni melakukan dosa dan maksiat, kita betul-betul dah bersih dan maksum pada saat kita bicara tu. Ini bahaya sekali.
Ini tidak menggambarkan kita orang yang tawadhu', orang yang rendah hati, orang yang tidak merasa hina di hadapan Allah. Karena orang yang bertakwa, salah satu sifat dia adalah secara batin, secara dalaman dan spiritual, dia pasti merasa takut senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah melihat dan memandang orang lain lebih buruk daripada dirinya. Maknanya dia tidak pernah merasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Kalau ini yang dilakukan oleh seseorang, tak kira apapun pangkat dan ilmunya, maka kata Abdullah ibnu Umar, ini belum lagi dikatakan orang yang al-muttaqi, orang yang bertakwa. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah al-ikhlas. Ketika kita menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, pastikan perbuatan, perkara yang kita lakukan itu tadi ikhlas karena Allah. Ikhlas maknanya mensucikan tasfiyatu al-qalb, membersihkan hati kita, mensucikan diri kita. Ketika melakukan amalan tadi, hati kita bersih daripada melakukannya kepada selain daripada Allah. Maknanya mutlak kita lakukan perkara itu karena Allah. Dan ikhlas pernah saya jelaskan kepada kita, saya nakalkan daripada kitab Syarhu Jauharatit Tauhid yang ditulis oleh Mufti As-Sabiq ataupun bekas Mufti Egypt ataupun negara Mesir yang bernama Dr. Ali Jum'ah. Beliau menakalkan ucapan Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah bahwa ikhlas ini ada 3 darjatnya. Ada 3 level ikhlas. Jadi ikhlas ini secara tasawufnya tuan-tuan dan perempuan, dia ada peringkatnya. Tidak sama ikhlas kita ni rupanya. Ada level-levelnya. Ada level ikhlas yang paling tinggi, ada level ikhlas yang medium, yang pertengahan, ada pula level ikhlas yang paling last, yang paling minimum, yang paling rendah. Itu ad-darajah al-ulya, ikhlas fit darajah al-wusta, ikhlas fit darajah ad-dunya. Ikhlas darjat yang paling tinggi. Bagaimana ikhlas yang paling tinggi? Bahwa amalan ibadah yang dilakukan seseorang itu tadi, dia buat betul-betul karena kasih kepada Allah. Maksudnya, meskipun perbuatan itu tidak difardukan, sekiranya amalan itu tidak diwajibkan oleh Allah, contohnya salat 5 waktu, untuk orang yang memiliki ikhlas yang paling tinggi, meskipun salat 5 waktu itu tidak difardukan oleh Allah, karena level ikhlas dia sangat tinggi tadi, dia tetap menunaikan salat 5 waktu itu, tuan-tuan. Bukan maksudnya dia mewajibkan sesuatu yang tak wajib. Tak. Maknanya apapun perintah Allah, dia lakukan betul-betul karena berdasarkan kasih dia, cinta dia kepada Allah. Ada orang yang mendidik orang lain karena, mohon maaf, ini biasa kita dengar ya, contohnya seperti pekerjaan, apakah itu profesinya sebagai guru ataupun sebagai official dan apa-apa sahaja. Jadi mereka yang bekerja ini kan masing-masing ada tujuannya karena cinta kepada pekerjaan itu. Ada dia kerja karena memang nak gaji saja, dia nak cukup-cukup, maknanya tak mau lebih, tak mau kurang. Ini sudah kerja saya. Salah tidak? Itu sebenarnya. Tapi konsep ini tidak boleh kita aplikasikan ke dalam perspektif agama, karena ia sangat jauh berbeda sekali. Maknanya apa yang anda lakukan, kalau memang ianya anda tujukan karena Allah, maka perkara adat ataupun perkara pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mubah ini boleh menjadi ataupun berubah menjadi ibadah berdasarkan niat kita tersebut. Jadi darjat ikhlas yang paling tinggi adalah ketika mana seseorang melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah berdasarkan kasih dia kepada Allah. Maknanya kalau Allah tak perintahkan pun dia tetap buat. Yang kedua, darjat ikhlas yang di pertengahan, seseorang yang melakukan amalan saleh, dia buat perkara tersebut karena mengharapkan pahala daripada Allah dan mengharapkan agar supaya Allah menjauhkannya daripada azabnya.
Maknanya dia lakukan amalan soleh itu tadi untuk mendapatkan pahala dan syurga daripada Allah dan dijauhi daripada azab dan neraka Allah. Jadi menurut ini bukan maksudnya satu-satunya pendapat. Maknanya ini pendapat di antara pendapat ulama. Jadi ulama yang menyebutkan perkara ini siapa? Al-Imam Al-Qushairi. Menurut Imam Al-Qushairi, ini maksudnya tuan-tuan, bahwa ulama pun berbeza pendapat dalam bab level ikhlas ni. Jadi kalau kita ingin memahami apa yang disampaikan oleh Al-Imam Qushairi, so maknanya kalau kita memakai dan juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi, kalau yang selama hari ini amal ibadah kita kerjakan karena mengharapkan pahala dan syurga, serta agar supaya Allah jauhkan kita daripada azab dan neraka, maka kita berada di level yang ikhlas di pertengahan, bukan yang paling atas sekali menurut Al-Imam Al-Qushairi. Kemudian darjat ikhlas yang paling rendah, tak ada dah lebih rendah daripada itu. Kalau ada satu lagi, syirik. Ini kata Al-Imam Al-Qushairi. 3 ni saja yang ada. Level yang paling rendah adalah ketika dia melakukan satu amalan soleh, dia mengharap kepada Allah agar dengan amalan soleh tersebut Allah pelihara dia di dunia ini. Allah berikan kebaikan dunia ni untuk dia. Maknanya dia untuk mendapatkan dunia, tapi dia minta kepada Allah. Seperti yang pernah saya bagi contoh. Hari ini, kemarin, seorang ayah, seorang ibu, selepas salat subuh, anak saat lagi pukul 10 interview. Lepas salat subuh, dan niat dia selepas salat duha, pukul 9 saat lagi, dia nak baca Yasin. Dia baca ayat Al-Quran, supaya Allah mudahkan interview. Tujuan dia membaca, siapa dia? Ibu dan ayah tadi, dia baca Al-Quran, dia berdoa kepada Allah, dia solat mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah mudahkan dunia anaknya tadi. Ikhlas tuan. Tapi yang paling rendah, ini menurut Al-Imam Al-Qushairi. So, pilihlah satu di antara 3 perkara ini. Kalau nak yang paling tinggi, lakukan yang seperti kita jelaskan tadi. Kemudian syarat yang ketiga, al-afdal an takuna qudwah. Orang yang nak menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, hendaklah dia menjadi contoh, figure. Dia sebagai contoh. Maknanya ketika dia menyeru orang lain, dia dah buat dulu. Jangan cuma seru orang lain, banyakkan bersolawat, banyakkan bersedekah, banyakkan berzikir kepada Allah, tapi dia tak buat pun. Dia cuma cakap kepada orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Ini sangat-sangat bahaya sekali. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengatakan sesuatu perkara yang baik tapi tak buat. Menyuruh orang sedekah, tapi hakikatnya dia sendiri pun kedekut yang amat. Subhanallah. Menyuruh orang salat, tapi dia sendiri pun malas. Menyuruh orang puasa, tapi dia pun tak puasa. Jadi cek diri kita, jangan sampai kita seperti ahli kitab, khususnya ahli kitab daripada kaum Bani Israel, yang Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, wahai ahli kitab daripada Bani Israel, mereka yang mengaku Yahudi. Bani Israel dulu pernah saya jelaskan. Siapa Bani Israel? Asbat, anak cucu keturunan daripada Nabi Ya'qub. Israel maksudnya adalah nama lain bagi Nabi Ya'qub. Bukan ada kena mengena dengan Israel ya tuan-tuan, tak ada kena mengena. Jadi jangan fikir Allah sebut Bani Israel dalam Al-Quran tu, anda ingat Israel tu. Ini salah besar nih. Sebab tu kena belajar tafsir Al-Quran. Tolong ya, saya seru. Alhamdulillah kita belajar hadis nih. Tolong belajar tafsir Al-Quran. Sebab terdapat lafaz dan juga ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh anda fahami dengan terjemahan sahaja, lugawi atau lafziah sahaja. Rujuk kepada ustaz yang pakar di bidang tafsir Al-Quranul Karim. Saya yakin di Masjid Bukhari saya rasa ada ya, subjek ataupun
pelajaran yang diajarkan berkenaan dengan tafsir Al-Quran Karim. Jadi Allah katakan apa? Allah menegur orang-orang ahli kitab Bani Israel ini, kamu memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, sementara engkau lupa untuk melakukan kebaikan tersebut. Kamu melupakan diri kamu. Kamu hanya fokus kepada orang lain, tapi kamu tak buat. Padahal engkau membaca kitab Taurat yang aku turunkan kepada Musa tu. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu nak merenungi dan memikirkan perkara tersebut? Jadi maknanya ketika kita nak sampaikan kebaikan kepada orang lain, cek diri kita dulu, dah kita buat ke belum? Ini maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, saya mohon maaf. Yang keempat saya tambah, syarat yang terakhir di dalam kitab ini untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, perlulah orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tadi memiliki ilmu pengetahuan dan knowledge serta kepahaman. Tak boleh sampaikan saja tanpa ada knowledge dan juga ilmu. Karena ini satu di antara disiplin dakwah yang sama sekali tidak boleh diketepikan. Maknanya dia wajib ada. Apa dia? Knowledge dan juga ilmu pengetahuan. Sebab tu Allah mengatakan dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakan, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah berdasarkan dengan bukti yang sangat nyata. Aku dan juga sesiapa yang mengikutku, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mafhum ayat ini, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, dan setiap dakwah, asas utama dakwah yang dibawa oleh seluruh rasul dan para nabi-nabi adalah mentauhidkan Allah. Tidak ada satu nabi pun, terutamanya Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, menyuruh mana-mana keturunan dan juga anak cucunya untuk berpegang kepada agama Yahudi, atau Nabi Isa menyuruh kepada kaumnya untuk menyeru agama Nasrani. Ini adalah dua istilah yang dibuat sendiri oleh manusia tersebut. Tidak ada sama sekali pesan daripada para nabi-nabi. Ini adalah pembohongan. Ini adalah penipuan yang sangat nyata. Jadi ketika Rasul-Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya perkara yang pertama sekali yang tidak ada khilaf berbezaan di antara Rasul tadi, mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah sahaja. Ini asas utama dakwah yang diseru oleh para rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Walaupun syariatnya berbeza, tetapi secara usul dan akidahnya sama sekali tidak ada perbezaannya, yaitu mendakwah umatnya agar mentauhidkan Allah. Dan apa kena mengena dengan ilmu pengetahuan tadi? Ketika para nabi-nabi tadi menyampaikan dakwah untuk mentauhidkan Allah, tentulah mereka perlu menghadapi orang-orang kafir yang pandai, cerdik, cendekiawan lidahnya. Contohnya seperti Namrud yang pernah berhujjah dan juga berdebat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Alam tara allazi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulka idz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak balas argumentation orang fasik, orang maksiat tersebut. Perlu ada ilmu. Kata Allah merakamkan kisah Nabi Ibrahim ketika dia berdebat kepada Namrud. Maka ketika itu Ibrahim menyeru dia untuk menyembah Allah sahaja. Kenapa? Salah satu penyebabnya engkau mesti menyembah Allah karena Allah adalah Tuhan yang menghidupkan dan juga Tuhan yang mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Kalau itu sifat Tuhanmu, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Dia panggil dua hamba ataupun anak buahnya, dia bunuh satu, dia tak bunuh satu. Nampak? Satu saya bunuh mati, yang satu saya tak bunuh, saya biarkan hidup. Ini maksudnya saya menghidupkan dan mematikan. Kalau kita tak ada ilmu, kalau Nabi Ibrahim tidak ada knowledge dan ilmu pada saat itu, macam mana dia nak mematahkan argumen orang-orang kafir ini tadi?
Maka Nabi Ibrahim pun menyeru kepada Namrud, okey, pada hakikatnya kita mendapati bahawa matahari itu terbit daripada timur, tenggelam daripada barat. Sekarang coba kamu munculkan matahari daripada barat dan tenggelamkan daripada timur. Diam. Namrud tadi tidak berkata apa-apa. Tapi karena hati sudah tertutup, khatamallahu ala qulubihim, dia tetap tidak mahu menerima kebenaran tersebut. Sebab apa? Sebab salah satu adalah sombong. Ni bahaya sombong, tuan-tuan dirahmati Allah. Wallahu a'lam bissawab. Minta maaf terlewat sedikit. Insya-Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan bincang pula syarat untuk merubah kemungkaran, dan ini tidak panjang. Dan pada pertemuan berikutnya juga kita akan masuk kepada wasiat yang baru, yang mana wasiat yang akan saya sampaikan nanti ini khusus berkenaan dengan solat. Insya-Allah taala kita baca kafarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib al qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.